Sebenarnya tergantung bagaimana permasalahannya gitu ya. Tapi secara umum mungkin beberapa hal ini bisa kita lakukan. Misalnya yang pertama adalah mengedukasi kembali diri kita gitu ya, untuk memutus mata rantai tadi pengasuhan. Tapi belum tentu loh pengasuhan zaman dulu tuh semuanya nggak bagus gitu ya. Ada hal-hal yang baik gitu ya yang bisa kita pertahankan gitu ya. Jadi tidak selalu kita menyalahkan masa lalu gitu ya. Apa hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang tua dan kita melihat efeknya juga baik dan kita melihat kayaknya cocok untuk diterapkan ya. Nah, itu bisa kita terapkan. Misalnya apa ya? Misalnya kalau saya ya, misalnya cara mengelola memanage uang jajan misalnya kayak gitu ya. Dulu ibu saya misalnya manage uang jajan tuh pakai amplop-amplop, nah kayak gitu. Atau rutinitas untuk jajan itu diatur misalnya gitu ya. Makan ciki-cikian itu sebulan sekali dapat jatahnya Kak Diki. Jadi tapi efeknya kan kerasa ya ke kita sekarang gitu ya. Kita tidak edik terhadap hal-hal yang seperti itu. Mau, tapi enggak yang edik. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan mungkin bisa kita terapkan juga ke anak-anak gitu ya. Meskipun tidak bisa yang kayak dulu yang cuma sebulan sekali, kayaknya nggak mungkin ya di mana-mana ada warung gitu ya. Jadi apa nih misalnya 2 minggu sekali kah gitu ya. Terus alasannya seperti apa gitu. Terus yang kedua tuh yang tadi ya mengedukasi diri kita sendiri ya untuk memutus mata rantai pengasuhan masa lalu yang kita anggap nggak cocok lagi gitu. Karena kan kita nggak punya role model ya gitu ya. Jadi edukasilah diri kita, banyak baca, banyak melihat diskusi-diskusi narasumber memang yang ahlinya gitu ya. Berdiskusi langsung, konsultasi kalau sekarang kan enak ya. Banyak juga yang melakukan konsultasi parenting seperti yang saya lakukan juga di ruang praktek gitu. Orang tuanya bukan anaknya bermasalah tapi pengen diskusi, sudah tepat belum ya Bu yang kami lakukan ini kalau anaknya begini gitu ya, apa Bu yang harusnya kami lakukan. Jadi diskusi-diskusi konsultasi seperti itu sangat dianjurkan juga gitu ya untuk kita sebagai orang tua gitu. Terus juga cari role model. Bisa dong ya, sekarang kan banyak banget ya. Nah, kalau memang kita tidak bisa mendapatkan role model dari orang tua kita, jangan sedih gitu. Dan tidak pula kita menyalahkan kenapa orang tuaku tuh gak bisa jadi role model untuk aku gitu ya. Kita perlu melihat juga situasi orang tua kita. Sehingga kita yang sudah dewasa saat ini kita cari role model. Oh siapa ya? Oh ini kayaknya ibu ini tuh bagus banget tuh misalnya kayak gitu ya. Dia gimana-gimana ke anaknya. Nah kita lihat, kita pelajari, kita model dari situ. Terus kalau memang ada trauma-trauma pengasuhan masa lalu, jangan ragu untuk konseling gitu ya. Jadi tentu banyak hal-hal mungkin ya yang membuat kita traumatis gitu ya sebagai anak, sehingga kita nggak bisa nih hanya dengan mengedukasi, misalnya membaca, menonton video, diskusi dan melihat role model aja. Artinya butuh yang jauh lebih dari itu gitu.